Lah sekarang diubah, tanamkanlah keinginan di dalam hatimu untuk bertemu Allah. Anda tidak akan pernah dalam hati ingin bertemu Allah, baik di dalam waktu sholat maupun di luar aktivitas waktu sholat tidak ada, manakala dalam hati jenengan belum mendawamkan dzikir ini. Mboten enten. Akhirnya apa? Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Pasti di dalam hati kita dipenuhi oleh bisikan-bisikan nafsu, yang nafsu membisik terhadap hati kita untuk mencintai kesenangan dunia. Otomatis wis ini fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Apabila itu kau biarkan, maka penyakit itu tidak lekas sembuh, malah bertambah penyakit. Penyakitnya hati yaitu tadi. Untuk menggeser, mengobati penyakit ini hanya dengan satu, istiqomahkanlah zikirmu. Sampai Rasulullah dawuh, ittaqullaha haitsuma kunta, dimanapun kau berada bertakwalah pada Tuhanmu. Maksudnya berzikir. Lah beliau Rasulullah sampai yang meneruskan estafet Rasulullah yang disebut tabi'ina sholihin, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Di posisi apapun, baik berdiri, baik ketika jongkok, baik ketika duduk, baik ketika berbaring, beliau hatinya selalu berzikir, dateng Gusti. Zikir iku eling, eling iku sadar yen sak temene kabeh iki sing agawe mung Gusti. Kita makhluk iku minangka wayang, umpama wayang Gusti Allah umpama diumpamakno dal wayang isoke obah sebab sing ngobahno. Lah gitu tasawufe Raden Said Sunan Kalijaga itu lewat seperti itu dulu, oleh bertablek nggo wayang dalang. Gak kroso kita itu makhluk seperti wayang kulit seperti itu. Lah inilah jenengan akan bisa menetapkan sifat wajib kita sebagai makhluk yang menjadi sifat kebalikan dari sifat wajib Allah, hanya dengan cara jenengan berzikir. Sing kula maksud zikir di sini, ingat eling yen iki agawene Gusti Allah, bukan agawene kita sebagai makhluk. Makhluk iku minangka digawe dijadikan Allah sebagai nure ning dunya iki untuk mengetokkan, menyatakan datnya Allah. Makanya dikatakan, aku kepingin dikenal dene hambaku, tak tuduhno wujudku lewat nurullah. Lah nurullah iku wujudin dunya saisine. Lah iki bagi sinten, bagi siapa yang bisa memahami ini, itulah mereka yang sudah memahami zikir sirul asrar, yang keluar dari kalimat tauhid la ilaha illa anta. Anta itu sudah dekat, jadi dalam hatimu sudah merasa dirimu dengan Allah itu sudah dekat, tapi masih ada jarak. Lah ben gak ono jarak, biar ahad, maka larilah teruskan zikirmu, nanti akan dikenalkan Allah. Kalimat tauhid la ilaha illa ana. Dengan begitulah nanti kalau sudah ana, udah nggak ada jarak. Itulah yang disebut ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Itulah yang disebut orang makrifat, orang yang sudah kefanaan orangnya. Bingung mboten? Wong sing kelangan wonge, artine wonge mang merasa bisa berdiri sendiri, bisa rukuk dhewe, bisa sujud dhewe, bisa duduk dhewe lan sak pituruti. Sekarang sudah kelangan, berarti di dalam hati sampean hanyalah
itulah af'alullah. Semua apapun yang terjadi pada diri jenengan, la yarawna li anfusihim syai'an, iman yang tertanam di situ tidak datangnya dari diri kita, yusyahiduna annal fa'il huwallahu ta'ala, bahkan itu semuanya datangnya dari Gusti. Wis iki berarti wis makrifat. Gampang nggih ngomong, gampang ngomong Pak Bu. Guru-guru kita ketika mendidik kita ilmu matematika gampang mungguh beliaunya karena sudah praktek. Bagi kita sebagai murid masih sulit karena belum latih. Wis ilmu sudah saya sampaikan, sekarang lationo. Berlatihlah kau bertemu Allah ketika di dalam sholat 5 waktu. Carane hati sampean sibuk no dzikir. Sing kula maksud dzikir, eling yen obah iki sing duwe obah Gusti, berarti jenengan isoi obah sebab diobahke Gusti. Iku prosesi. Nanti kalau di dalam sholat iki mau sampean sudah penuh menyibukkan dzikir tersebut, nek gak nikmat sholat sampean nyun sewu nang Mojokerto ya, teh iki kok gak tak entekno tabyurno raiku. Iki nek sholat sampean gak nikmat, rasane ati sampean gak adem, kalau tidak tenang sampean gona Mojokerto tabyurno raiku, nek gak dientekno panitia. Wis paham nggih? Nek gak ngono wong wedok nggo parut nang Mojokerto ya, son gak cocok ambek ngajimu, tak praktek nih parut itu duduk nendasku, saya terima. Saya tidak akan membalas sampean dengan pasal-pasal, ndak, saya terima. Inilah jaminan, sebab Allah sudah katakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir hatimu akan tenang. Utangnya lali. Carane nyaur utang ya ngeten iki sampean. Carane nyaur utang sampean zikira. Sampean tahu laba-laba? Apa mriki namanya? Pelandingan. Kepompong. Oh, kalau monggo, oke. Hah? Temonggo, ya. Sampai lihat, pernah sampai melihat laba-laba itu meninggalkan rumahnya cari-cari makanan, lalat, lamuk, pernah? Boten. Dia hanya sibuk membenahi rumahnya, semakin lama semakin besar, nanti yang namanya lalat itu datang sendiri, terjaring, nyamuk terjaring. Siapa yang mendatangkan lalat? Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Sing sapa wonge gelem takwa menyang Gusti Allah, bagaimana Allah jawab? Yaj'al lahu makhrajan. Urusanmu sing berat apapun lah dibuka Allah, artinya solusinya dikasihkan. Wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib, dan datangnya itu tidak disangka. Shallu ala Nabi Muhammad. Maksude jenengan dzikir iku paribasan, umpama laba-laba tiap saat dan waktu membenahi itu rumah hati sampean, dzikir itu. Lah gak mangan Gus, ojo mikir ngono. Wis tah percaya gak percaya, nek atimu terus dzikir tanpa jedah, wis inilah yastami'unal qaul, inilah tanda-tanda Anda akan menjadi kekasih Allah. Ini kekasih Allah, tanda-tanda Anda akan menjadi kekasih Allah. Kekasih Allah itu gak harus ndugi nasab, ndukure wali nisore mesti dadi wali, mboten.
Gusti Allah tidak pernah bilang tentang masalah kekasih Allah itu nasab. Mohon maaf. Dan atau Gusti Allah tidak pernah membahas ning Quran tentang kekasih itu harus, mohon maaf ya, dari dzurriyyah. Enggak. Di situ memakai isim nakiroh umum. Siapapun yang dikehendaki Allah pasti akan bisa. Siapa mereka yang dikehendaki? Temriku mengatakan mayyasha, siapapun yang dikehendaki, walaupun kita itu garis keturunan dari 21. Tahu 21? Halo, lokalisasi kalau wanita nakal, walaupun kita anak wanita nakal bisa, bila mana Allah percaya enggak? Ingat sejarah onok begenggek ngombeni kirek, mestinya dia itu mlebu rokok tapi mlebu suar. Onok begenggek mari ngelakoni mulih ngombeni kirek. Lho begenggek ku apa diterasno? Begenggek niku napa, Mbak? Begenggek niku napa, Gus? Begenggek niku. Sampeyan mboten sempat begenggek? Dereng. Pelacur. Pelacur. Mriki napa bahasane? Pelacur lah, nakal pol ini ku. Pura. Wis gak pahaman ya. Wanita nakal. Wis ya, jelas ya. Bila mana Allah mengendaki dia untuk sampai pada Allah, mampukah Allah? Buka di dalam surah Az-Zumar ayat 17-18. Siapa mereka yang dikehendaki sebagai mayyasha? Pertama, yastami'unal qaul wa yattabi'una ahsanahu. Mereka itu ketika mendengarkan ajaran Rasulullah di jalur dinul tauhid, dia terima. Wa yattabi'un, mereka ikut mengikuti. Disuruh berzikir dalam sholat, ya zikir. Disuruh berzikir di luar aktivitas sholat, ya tetap zikir. Itulah yang dimaksud, tidak hanya mendengarkan dan menerima, memahami dan meyakini, tapi juga mempraktekkan. Zikir yang ku maksud tadi, tolong praktekkan di dalam sholat. Kalau tidak, hati jenengan ikut tatmainul qulub, jaminan saya siap sampai hadiri di rumah, di pondok saya sana, teh iki mau sampai antem noraiku. Gak ono teh sandal sak ono. Inilah jaminan. Mengapa saya berani mengatakan seperti ini? Karena Allah yang dawuh, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bahkan di dalam surat Al-Ahzab Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Perbanyak zikir itu. Bab masalah zikir tergantung kita dari mana mensikapi. Kalau dari syariat, ya afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau munggah ke atas thariqah, la ilaha illahuwa dzikir sirri. Munggah ke hakikat, la ilaha illa anta, diem. Iki nek cara orang dulu itu khalwat, meditasi, menyempurnakan kesadaran kita penuh kalau kita itu sesungguhnya adalah wayang kulit. Kita adalah la haula wala quwata. Kesadaran penuh masuk di dalam hati sampean dengan mengucapkan Allah dalam hati, maka Allah akan membimbing Anda untuk bisa bertemu Allah. Barang siapa dalam hatinya ada keinginan seperti ini, aku berjanji, kata Allah, akan menemui pada waktu yang sudah aku tentukan.
kapan-kapane Allah sendiri yang berjanji. Surat apa tadi, Al-Ankabut ayat 5. Allah berjanji akan bertemu terhadap panjenengan manakala di dalam hati Anda ada sekecil apapun ingin bertemu Gusti Allah. Niki nek cara takji kanthi detail tuk subuh gak mari. Makanya saya ambil secara ringkas aja jenengan ben gak gampang bingung, ben gampang menerima. Jadi inilah Bapak Ibu syarat pertama, fal ya'mal amalan sholihan. Ingin bertemu Allah, hatimu harus selalu berzikir. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan pernah dalam hati jenengan ketika saat sholat, ketika saat apapun ibadah, apapun aktivitas apapun, hatimu ada iman selain Allah. Contohnya kula wau, contoh kula ngombe teh wau, kula dikatakan syirik manakala aku yakin datangnya rasa pahit, legi itu datangnya dari wedang teh. Jangan. Umpama pribadi saya ketika saat bertausiah, hatiku tidak boleh ada rasa iman datangnya dari diri saya. Hati saya harus beriman datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu. Ngomong gampang, isoe praktek jadi gampang tergantung jenengan sering latihan apa ndak. Kalau sering latihan hatimu berzikir, meyakini, merasakan kehadiran Allah dalam diri Anda, subhanallah, aku yakin praktek mungkin pasti akan jadi mudah dan gampang. Kesimpulan, posisi wilayah yang seperti ini raihlah sebelum mingkobli ayat tiakumul adab, sebelum kedatangan kematian panjenengan. Oleh sebab itu ada resiko siapapun kita manakala belum meraih derajat yang seperti ini kok ya sudah kematian datang. Ayatnya diteruskan, summalatun sorun, Allah tidak akan menolong kita. Akhirnya apa Pak? Ketika masuk ruh ini di alam barzah, gelap, golongan kiri gelap. Tapi kalau sebelum kematian datang jenengan sudah di posisi wilayah makrifat terhadap Allah ini, maka Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Anda akan masuk alam sing alam itu terang benderang. Wes sinten mriki sing tahu mati? Ada? Mati suri loh, mati suri. Ada enggak? Lah itulah nanti akan tahu, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ruh ini akan masuk di dalam alam barzah. Entah masuk itu ada di lapis mana, apakah di golongan kiri atau golongan kanan? Jawabannya itu ada di surat Al-Baqarah 257. Barang siapa yang ketika saat di dunia Allahu waliyul ladina amanu, dijadikan Allah itu sebagai kekasihnya, sebagai imamnya, sebagai penolongnya, maka dia akan masuk di dalam alam yang terang. Tetapi walladzina kafaru auliya'uhumut taghut, ketika saat di dunia kita itu masih menjadikan selain Allah sebagai imam, berarti iman kita masih ada selain Allah. Apa? Yukhrijunahum minadh-dhulumat minan nur ilad-dhulumat. Kita akan masuk dalam alam kegelapan. Pun pesen kula jenengan ojo mati dhisik. Ibu, bapak, tolong jenengan pun sedorin sebelum jenengan iki posisine rohaniah sudah melepaskan, ya, melepaskan syirik tadi. Iku aja pesan saya. Ojo pisan-pisan sampai mati manakala
jenengan ini belum melepaskan syirik khafi. Artinya ojo mati dhisik nek gak wis makrifat Allah pun iki tok. Walaupun makrifat sampean iku hanya sedetik, semenit, walaupun wis kula pesen mek ngono ae adoh-adoh dari Jawa Timur ke Jawa Tengah, hanya satu pesen kula, dulur kula jenengan wis tak anggap luweh daripada dulur kandung kula, akhul muslim wal muslim. Ojo mati dhisik nek gak jenengan iku ati wis makrifat Allah. Sebab jasad engko asale teko saripati tanah, kembali kepada tanah, ruh asal Allah, wa inna ilaihi rajiun, balik nang Allah. Iki dalane balik untuk kesana nek gak ditolong Allah yo gak iso tekan. Kalau jasad Pak gak iso budal dewe, ada tetangga yang mengantar, nggih mboten? Roh niki le kembali kepada Allah dengan sendiri. Siapa yang mengantar? Gak ada yang bisa mengantar kecuali Allah. Lah Allah akan menjemput kita, Allah akan memberikan pertolongan kita karena kita waktu di dunia sudah melepaskan syirik yang menyekutukan Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Harus tidak ada syirik itu. Syirik kan ada dua, jali dengan khafi. Jali gue jelas secara syariat, khafi iki le halus iki le gak bisa dideteksi manakala kita tidak terlibat di dalam dzikir sirul asrar, tidak bisa. Makanya ini zaman wis akhir. Palestina Allah sudah mentakdirkan berkecamuk. Nanti pasti negara Islam lainnya akan ikut berperang termasuk Indonesia. Aku gak bocorno, iki Quran. Kalau itu sudah terjadi berarti itulah tanda penghujung dunia ini. Naudzubillah, wallahu ta'ala utawi Gusti Allah yang tahu ya. Cuman kita hanya melihat dari tanda-tandanya. Jikalau Palestina ini sudah ngumpul jadi satu, baik umat Islam atau yang lainnya, berarti itu tanda awal dari penghujung zaman. Kalian lihat semuanya disuruh kembali ke Israel. Orang Yahudi yang berbagai negara ngumpul dadi siji. Gue nek wis dadi siji penak bom-bomane entek lho, ngoten lho. Jadi nanti umat Islam seluruh dunia pasti terlibat. Jadi perang ini tidak perang antara Hamas dengan Israel aja, nanti akan regional. Nanti perang ini akan meluas. Wis kapan ini terjadi coro detik-detiknya, yes, wallahu a'lam ya. Allah sendiri yang tahu. Cuman kita melihatnya dari arah tanda-tanda penghujung zaman termasuk seperti ini. Mumpung durung, maksud kula, mumpung durung kita tidak tahu kapan dijemput Allah, kapan Allah memaksa terhadap kita untuk kembali, sisa umur kita tinggal berapa kita tidak tahu. Oleh sebab itu lekaslah, dandanono omah hatimu, dandanono dzikirmu, biar kau lekas bisa kembali dan bertemu. Sebab sejatinya kita mulai saat akil balik sampai berapa puluh tahun ini telah tinggalkan Allah. Kita minggat dari kekasih sejati, yaitu Allah. Sekarang kita dipanggil lagi oleh Allah. Baliyo wis awakmu sadurunge tekane mati. Laksana lagu Sri minggat ndang baliyo Sri. Apa Sri kok minggat? Sebab Sri iku katut bojone wong liya, baliyo nang bojomu sah. Berarti roh iki harus kembali kepada Allah setelah lama kita campakkan Allah itu.
Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulan untuk mencapai raih derajat kesempurnaan Islam, kita yang di syariat harus lekas ke thariqah, yang thariqah lekas ke hakikat, hakikat lekas ke makrifat. Kesempurnaan inilah 4 rangkai yang tidak dipisahkan, semuanya itu jadi satu kesatuan mencari dan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syarat hanya 2, terus dawamkanlah zikirmu. Ketiga, janganlah kau ketika berzikir atau ketika kita itu menghadapi posisi apapun, hati jangan pernah mengatakan bahwasanya itu datangnya dari makhluk, tapi hati tetap mengatakan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, seperti biasanya setelah penjabaran materi, biasanya kami akan memberikan beberapa waktu untuk tanya jawab. Apa yang kami sampaikan jenengan kok kurang paham, monggo kula aturi jenengan pingin tangklet sing sampean tangklet ki, monggo.